Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Strategi dan Taktik Negosiasi Distributif dan Integratif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Anggraini, NPM 1901010108. Yang kedua ada Febrian Nur Hidayat, NPM 1901010110. Yang ketiga ada Herlina Hera Pradian, NPM 1901010112. Yang keempat ada Erlangga Adi Hananto, NPM 1901010122. Dan yang terakhir ada Atina Harin Hayuni, NPM 1901010138. Negosiasi distributif. Pengertian dari negosiasi distributif sendiri yaitu negosiasi yang lebih menekankan pada prinsip kalah dan menang bagi kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi tersebut, tidak peduli terhadap kepentingan atau kepuasan yang terjadi pada orang lain, mengorbankan orang lain, dan berorientasi pada hubungan yang jangkanya pendek. Ciri-ciri negosiasi distributif. Yang pertama ada tawaran awal tidak masuk akal atau ekstern. Yang kedua kewenangan terbatas. Yang ketiga mempermainkan emosi lawan. Yang keempat pantang memperlihatkan kewenangan. Yang kelima hampir tidak memberikan kelonggaran. Dan yang terakhir mengabaikan batas waktu. Slide 4. Ada 3 alasan mengapa negosiator harus mengenal tawar-menawar distributif. Yang pertama yaitu negosiator menghadapi situasi saling ketergantungan yang bersifat distributif, dan agar berhasil dalam situasi tersebut mereka perlu memahami bagaimana cara kerjanya. Yang kedua yaitu karena banyak orang yang menggunakan strategi dan tawar-menawar distributif secara eksklusif, semua negosiator perlu memahami bagaimana mengatasi efeknya. Yang ketiga yaitu setiap negosiasi berpotensi membutuhkan keahlian tawar-menawar distributif pada saat berada pada tahap mengklaim nilai. Slide selanjutnya. Strategi fundamental. Tujuan utama dalam tawar-menawar distributif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan. Terdapat 4 strategi fundamental, yaitu yang pertama mendorong kesepakatan sedekat mungkin dengan titik resistansi penjual atau titik target, sehingga menghasilkan bagian terbesar tentang kesepakatan bagi pembeli. Pembeli mungkin mencoba untuk mempengaruhi pandangan penjual mengenai kemungkinan kesepakatan dengan tawaran yang ekstrim dan konsesi yang kecil. Yang kedua yaitu meyakinkan penjual untuk mengubah titik resistansinya, yaitu dengan mempengaruhi keyakinan penjual mengenai nilai barang tersebut, misalnya dengan memberitahunya bahwa barang tersebut terlalu mahal dan oleh karena itu meningkatkan rentang tawar menawarnya. Strategi yang ketiga yaitu jika terdapat rentang kesepakatan negatif, untuk meyakinkan penjual dalam mengurangi titik resistansinya atau mengubah titik resistansi sendiri untuk menciptakan rentang kesepakatan yang positif. Strategi yang keempat yaitu untuk membuat penjual yakin bahwa ini adalah kesepakatan terbaik, bukannya membuat berpikir bahwa hanya ini yang dapat diperoleh, atau bahwa ia tidak dapat memperoleh lebih, atau bahwa pembeli memenangkan negosiasi. Perbedaan antara pihak yang meyakini bahwa sebuah kesepakatan merupakan yang terbaik dan bukan interpretasi lain mungkin tidak terlihat jelas dan bersifat semantis. Kepuasan ego seringkali sama pentingnya dengan mencapai tujuan yang terwujud. Slide selanjutnya yaitu terdapat 2 tugas penting dalam situasi tawar-menawar distributif, yaitu yang pertama ada mencari tahu titik resistansi pihak lain. Informasi adalah nyawa negosiasi. Semakin banyak kita tahu tentang titik resistansi, motif, kepercayaan diri pihak lain, semakin besar peluang kita mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Titik resistansi target dan informasi rahasia mengenai posisi strategis, lemah atau kerentangan emosi
kita sebaiknya disembunyikan atau kita menginginkan pihak lain memiliki informasi tertentu. Beberapa di antaranya bersifat faktual dan benar. Beberapa lagi dibuat agar pihak lain mempercayai hal-hal yang menguntungkan kita. Setiap pihak ingin mendapatkan informasi dan menyembunyikan informasi lain. Akibatnya komunikasi ini dapat menjadi kompleks. Informasi seringkali disampaikan dalam kode yang berkembang dalam negosiasi. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lain atau pernyataan yang tidak lengkap untuk mempengaruhi persepsi pihak lain. Meski demikian, mereka harus menetapkan beberapa poin secara efektif dan meyakinkan. Yang kedua, memenuhi titik resistensi pihak lain. Hal yang sangat penting bagi perencanaan strategi dan taktik tawar-menawar distributif adalah mencari tahu titik resistensi pihak lain dan hubungan titik resistensi tersebut dengan titik resistensi kita. Titik resistensi ditetapkan dengan nilai yang diharapkan dari hasil tertentu yang pada gilirannya merupakan produk dari nilai harga suatu hasil. Titik resistensi juga dipengaruhi oleh biaya yang dibebankan individu untuk penundaan atau kesulitan dalam negosiasi atau dalam menghentikan negosiasi. Namun, titik resistensi tidak boleh diubah tanpa pertimbangan yang matang. Titik resistensi memainkan peranan penting dalam menentukan batas negosiator dan kecuali jika terdapat alasan objektif untuk mengubahnya, titik resistensi tidak boleh diubah. Yang selanjutnya ada tugas-tugas taktis. Dalam strategi dasar negosiasi distributif, terdapat 4 tugas taktis yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, menaksir titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi pihak lain. Langkah pertama yang terpenting bagi seorang negosiator adalah mendapatkan informasi mengenai titik target dan titik resistensi pihak lain. Negosiator dapat menggunakan 2 cara umum untuk mencapai tujuan ini, yaitu penafsiran tidak langsung dan penafsiran langsung. Yang kedua, mengelola impresi pihak lain. Mengelola impresi pihak lain, tugas taktis penting bagi negosiator adalah mengontrol informasi yang diberikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan titik target dan titik resistensi, sekaligus menuntunnya untuk membentuk impresi yang diinginkan. Yang ketiga, memodifikasi persepsi pihak lain. Seorang negosiator dapat mengubah impresi pihak lain terhadap tujuannya dengan membuat hasilnya tampak tidak menarik atau dengan membuat biaya untuk membuat tuntutan dan posisi tampak lebih menarik bagi pihak lain. Yang keempat, memanipulasi biaya aktual, penundaan, atau penghentian. Negosiator memiliki tenggang waktu atau kontak akan berakhir. Kesepakatan harus dicapai sebelum rapat penting diadakan. Seseorang harus mengejar pesawat. Memperpanjang negosiasi di luar tenggang waktu dapat memakan biaya, terutama bagi seseorang yang memiliki tenggang waktu atau pulang tanpa hasil. Ada 3 cara untuk memanipulasi biaya penundaan dalam negosiasi, yaitu yang pertama, tindakan distributif. Yang kedua, aliansi dengan pihak luar. Yang ketiga, manipulasi jadwal. Selanjutnya ada posisi-posisi yang diambil selama negosiasi. Yang pertama, penawaran terbuka. Yang kedua, sikap pembuka. Keputusan pembuka yang harus diambil oleh negosiator di awal tawar-menawar distributif berkaitan dengan sikap yang diadopsi selama negosiasi. Negosiator harus mempertimbangkan pesan yang ingin mereka sampaikan dengan sikap pembuka dan konsensi selanjutnya karena terdapat kecenderungan negosiator untuk memberikan respon baik terhadap taktis distributif dalam negosiasi. Oleh karena itu, negosiator cenderung menyesuaikan taktis distributif di pihak lain dengan taktik distributifnya sendiri. Yang ketiga ada konsensi awal. Penawaran pembuka biasanya dibalas dengan penawaran balasan, dan kedua tawaran ini menjelaskan tentang tawar-menawar awal.
Yang selanjutnya ada negosiasi integratif. Negosiasi ini merupakan negosiasi yang lebih mengedepankan prinsip menang dan menang antara kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi. Kegiatan ini lebih memperhatikan kepentingan dan kepuasan orang lain dan berorientasi pada hubungan jangka panjang. Kemudian ada gambaran proses negosiasi integratif. Yang pertama, menciptakan arus informasi yang bebas. Yang kedua, berusaha memahami kebutuhan dan tujuan sebenarnya dari negosiator. Kemudian yang ketiga, menekankan pada kesamaan antara kedua pihak dan meminimalkan perbedaan. Dan yang keempat, mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan. Kemudian ada ciri-ciri negosiasi integratif. Yang pertama, berfokus pada kesamaan dan bukan pada perbedaan. Yang kedua, berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan bukan pada posisi. Kemudian yang ketiga, berkomitmen memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Yang keempat, bertukar informasi dan ide. Yang kelima, menciptakan pilihan-pilihan untuk keuntungan bersama. Kemudian yang kelima, menggunakan kriteria yang objektif untuk standar kinerja. Kemudian faktor-faktor kontekstual penting dalam negosiasi integratif. Yang pertama, penciptaan arus informasi yang berbeda agar pertukaran yang diperlukan dapat terlaksana, yaitu para negosiator harus bersedia untuk mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya dan mendengarkan satu sama lain secara seksama. Yang kedua, berusaha memahami kebutuhan dan tujuan sebenarnya dari negosiator lain, yaitu satu pihak atau lebih dapat berbeda pendapat dengan yang lainnya. Karena itu dibutuhkan kesepakaman kebutuhan dan tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, menentukan pada kesamaan antara kedua pihak dan meminimalkan perbedaan. Maksudnya yaitu tujuan-tujuan individual akan didefinisikan kembali sebagai suatu yang dapat dicapai dengan lebih baik melalui usaha-usaha kolaboratif yang diarahkan pada tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak dalam proses negosiasi. Maksudnya yaitu kedua pihak dalam proses ini, yaitu dalam proses negosiasi, harus tetap tegas dan fleksibel. Tegas tentang kebutuhan dan kepentingan bersama, dan juga tentang fleksibel yang bagaimana kebutuhan dan kepentingan tersebut agar dapat terlaksana. Kemudian yang berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penting dalam proses negosiasi integratif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, memahami masalah dan memunculkan kepentingan serta kebutuhan ke permukaan. Yang ketiga, membuat alternatif solusi masalah. Yang terakhir, mengevaluasi alternatif tersebut dan memilih salah satu alternatif. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang membantu keberhasilan negosiasi integratif. Berikut 7 faktor yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai negosiasi integratif yang lebih berhasil. Yang pertama, beberapa tujuan yang sama. Terdapat 3 jenis tujuan bersama, yaitu yang pertama common goal, yang kedua share goal, yang ketiga joint goal. Yang kedua yaitu keyakinan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Pihak-pihak yang yakin bahwa mereka dapat bekerja sama kemungkinan besar mampu untuk bekerja sama. Jika seseorang negosiator memiliki keahlian dalam bidang masalah yang menjadi perhatian, maka hal ini memperkuat pemahamannya terhadap kompleksitas masalah dan solusi-solusi yang tepat. Yang ketiga yaitu keyakinan pada posisi sendiri dan perspektif orang lain. Negosiasi integratif mengharuskan negosiator menerima sikap, kepentingan, dan keinginan sendiri dan pihak lain sebagai hal yang valid.
Yang keempat yaitu motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Kedua pihak harus termotivasi untuk berkolaborasi dan bukan untuk bersaing. Mereka harus berkomitmen untuk mencapai sebuah tujuan yang menguntungkan kedua pihak dan bukan hanya memenuhi kepentingan sendiri. Yang kelima yaitu kepercayaan. Dalam negosiasi relatif lebih mudah ketika kedua pihak saling mempercayai. Menghasilkan kepercayaan adalah proses yang kompleks dan tidak pasti. Sebagian tergantung pada bagaimana perilaku kedua pihak dan sebagian tergantung pada karakteristik pribadi kedua pihak. Yang keenam yaitu komunikasi yang jelas dan akurat. Terdapat dua cara agar komunikasi dapat jelas dan akurat, yaitu yang pertama, para negosiator harus bersedia berbagi informasi tentang diri mereka. Mereka harus bersedia mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan harus bersedia untuk menyatakan alasan mereka menginginkannya. Yang kedua yaitu negosiator yang lain harus memahami komunikasi itu. Setidaknya mereka harus memahami makna yang mereka sertakan ke dalam pertanyaan mereka. Diharapkan kedua pihak menafsirkan fakta-fakta mendasar dengan cara yang sama. Faktor yang ketujuh yaitu pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Dengan adanya pelatihan negosiasi integratif dapat meningkatkan kemampuan kedua pihak untuk bernegosiasi secara integratif. Melatih para negosiator taktik-taktik integratif terutama cara bertukar informasi tentang prioritas-prioritas pada masalah dan preferensi di dalam masalah, serta dapat menentukan tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah alasan negosiasi integratif sulit dicapai. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesulitan mencapai negosiasi integratif, yaitu yang pertama, sejarah hubungan di antara kedua pihak. Semakin kompetitif dan penuh konflik hubungan mereka di masa lalu, semakin besar pula kemungkinan negosiator melakukan pendekatan terhadap negosiasi dengan sikap defensif dan sikap menang kalah. Para pesaing yang sudah lama bertentangan memiliki kemungkinan kecil untuk saling mempercayai atau untuk mempercayai bahwa sikap kooperatif yang ditunjukkan bukan tipuan atau jebakan agar dapat melakukan eksploitasi di masa depan. Faktor yang kedua yaitu keyakinan bahwa masalah hanya dapat diselesaikan dengan distributif. Dinamika konflik cenderung mengarahkan negosiator untuk mengutupkan masalah-masalah atau memandang masalah tersebut hanya dengan konteks menang kalah. Faktor yang ketiga yaitu sifat motif ganda pada sebagian besar situasi negosiasi. Sebagian besar situasi negosiasi bersifat motif ganda yang mengandung beberapa unsur yang mengharuskan proses perundingan distributif dan unsur-unsur lain yang mengharuskan proses negosiasi integratif. Faktor yang terakhir yaitu perspektif jangka pendek. Waktu yang lebih pendek di antara negosiasi dan implementasi kesepakatan dapat berperan dalam hasil integrasi yang kurang optimal. Negosiasi yang mulai diimplementasikan lebih cepat cenderung berjalan lambat dan terpisah-pisah daripada negosiasi yang mulai diimplementasikan lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.